Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Jadi, malam ini saya akan memaparkan terkait program MBKM yang telah saya ikuti selama 1 semester. Baik, langsung saja saya akan paparkan. Nah, jadi ini merupakan portofolio yang telah saya buat terkait program studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Nah, ini merupakan daftar isi dari portofolio yang telah saya buat. Selanjutnya, tentang saya Navela, lahir di Payakumbuh 8 Februari 2002. Merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Batam dalam program studi logistik perdagangan internasional jurusan manajemen bisnis angkatan 2021. Nah, saya telah menyelesaikan program MSIB di Sekolah Ekspor Nasional. Studi independen batch 6. Banyak sekali ilmu bermanfaat yang telah saya dapatkan selama belajar di Sekolah Ekspor dan akan saya terapkan di masa depan. Nah, ini merupakan profil perusahaan dari Sekolah Ekspor Nasional. Jadi, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional itu merupakan lembaga pelatihan bisnis praktis yang berfokus pada ekspor dan telah terakreditasi nasional sejak Oktober 2022. Sekolah ini telah menjadi mitra program dari Kampus Merdeka sejak tahun 2021 dan telah menerima lebih dari 2.200 mahasiswa dari lebih 250 perguruan tinggi melalui program menjadi eksportir baru atau Via Digital Exporter. Selain itu, Sekolah Ekspor juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan ekspor bagi perusahaan besar, BUMN, dan UKM yang ingin mengembangkan bisnis ekspornya. Selain itu, Sekolah Ekspor memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk pembelajaran dan mengintegrasikan materi ekspor dan digital bisnis pada program digital ekspor. Sekolah Ekspor juga sebagai penggagas program kolaborasi nasional yang mencetak 500.000 eksportir baru di tahun 2030 bersama 5 asosiasi usaha terkait ekspor dan Kadin yang diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI dan Menteri Perdagangan RI pada 17 Februari 2021. Program ini bertujuan meningkatkan kontribusi ekspor UMKM 2 kali lipat yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, selanjutnya. Nah, ini materi yang telah saya pelajari atau yang telah saya ikuti selama saya belajar di Sekolah Ekspor. Ada Custom Registration, Export Marketing Planning, Be a Good Exporter, lalu Product Identification, HS Code, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam Sekolah Ekspor Nasional ini, saya telah mempelajari berbagai proyek, seperti membuat desain logo perusahaan, katalog, dan kemasan produk, memahami standar dan regulasi produk di negara tujuan ekspor, lalu melakukan promosi dan periklanan di pasar internasional, memilih moda transportasi yang tepat untuk produk ekspor, dan mengembangkan jiwa wirausaha dan mentalitas global. Nah, ini merupakan screenshot yang saya lakukan dari sekolah daring yang telah saya ikuti. Nah, ini merupakan logbook bulan pertama. Nah, untuk poin keduanya ini, jadi pada bulan pertama ini saya telah mengerjakan kuis harian yang diberikan oleh Sekolah Ekspor. Mengerjakan 2 tugas praktikum atau project terkait ekspor-impor, serta hadir tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga berfokus mempelajari proses pendaftaran bea cukai
dan pentingnya dokumen surat perizinan untuk ekspor dengan menggunakan beberapa web seperti TradeMap dan HS Code sebagai bahan praktikum. Baik, selanjutnya untuk logbook bulan keduanya, saya telah mengerjakan sebanyak 3 proyek, yaitu pengembangan produk ekspor, onboarding pada platform digital dan pembuatan video promosi produk ekspor. Dalam pengembangan produk ekspor, saya melakukan pengembangan terkait desain dan spesifikasi produk sesuai kebutuhan target pasar, menghitung biaya produksi dan harga jual yang kompetitif. Selanjutnya, dalam melakukan onboarding pada platform digital, saya melakukan pengembangan dalam pembuatan akun dan profil perusahaan saya sendiri, yaitu Bumi Rasa, serta mempromosikan produk-produk di berbagai platform digital. Nah, proyek terakhir yaitu pembuatan video promosi produk ekspor yang mengembangkan ide terkait konsep video yang layak untuk dipromosikan di platform digital. Melakukan kerjasama tim dalam pembuatan video, serta menyebarkan video promosi produk melalui sosial media yang telah kami buat, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, selanjutnya untuk logbook bulan ketiga, saya telah mengerjakan sebanyak 2 proyek. Yang pertama, pembuatan video produk daerah saya Go Export. Nah, ini merupakan tugas individu, di mana dalam proyek ini saya mengambil produk UMKM, yaitu kerupuk Bona khas Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Yang kedua, praktikum ekspor koresponden yang berjudul meningkatkan daya saing ekspor Indonesia melalui komunikasi bisnis yang efektif. Di mana dalam proyek ini kami ditugaskan untuk mengembangkan bisnis matching, membuat profil perusahaan, visi misi perusahaan, katalog produk, dan melakukan pertemuan bisnis bersama calon customer. Baik, selanjutnya untuk logbook bulan keempat, saya telah mengerjakan sebanyak 3 proyek. Yang pertama, praktikum Creating Export Documents yang berjudul penyusunan dokumen ekspor untuk pengiriman produk emping Moinjo ke Perancis. Di mana dalam proyek ini saya membuat dokumen penting yang terdiri dari commercial invoice atau faktur, compliance certificate, packing list, certificate of origin, dan dokumen pendukung. Yang kedua, yaitu praktikum export product red lines yang berjudul optimalisasi kesiapan produk ekspor emping Moinjo Bumi Rasa ke bisnis internasional. Baik, selanjutnya untuk logbook bulan kelima, saya telah mengerjakan sebanyak 2 laporan, yaitu terkait praktikum perhitungan biaya ekspor untuk pengiriman 1 kontainer produk emping Moinjo ke Dubai. Di mana dalam praktikum ini bertujuan untuk menghitung total biaya ekspor produk emping Moinjo yang dikembangkan oleh PT Bumi Rasa, pangan utama untuk ke Dubai. Perhitungan ini mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat dalam ekspor, termasuk biaya produksi, logistik, dokumentasi, dan strategi pemasaran digital. Yang kedua, praktikum ekspor business plan yang berjudul rencana usaha ekspor produk emping Moinjo Bumi Rasa, di mana dalam laporan ini menjelaskan mengenai riset pasar global, membahas strategi branding dan pemasaran digital, strategi mencari partner untuk mitra ekspor yang tepat, mengetahui dokumen ekspor dan pembayaran antar negara. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan desain project atau profil perusahaan Bumi Rasa yang telah saya dan kelompok saya bikin. Nah, ini ada emailnya, Instagram Bumi Rasa, TikTok, dan YouTube-nya. Nah, ini merupakan logo dari Bumi Rasa. Nah, ini adalah desain kemasan yang telah kami buat. Jadi untuk emping Moinjo sendiri, kami memiliki 2 varian rasa, yaitu original dan spicy.
Nah, ini untuk tugas kelompok yang telah saya dan teman saya lakukan. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan web untuk penjualan kami dan bisa order di web ini dari Sekolah Ekspor. Lalu ini ada akun media sosialnya, YouTube Bumi Rasa, lalu Instagram dan TikTok. Nah, jadi skills yang saya kembangkan selama berada di Sekolah Ekspor itu terkait digital marketing, problem solving, design thinking, negotiation, dan communication. Selanjutnya, Microsoft PowerPoint, Word, dan Excel. Nah, tools yang saya gunakan ada CapCut, Lightroom, TikTok, Canva, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, karena saya sudah menyelesaikan program MBKM atau Studi Independen, saya telah diberi sertifikat oleh Sekolah Ekspor. Nah, ini merupakan transkrip nilai yang telah saya dapatkan dari Sekolah Ekspor dan sudah ditandai langsung oleh Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.